Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 25 Praktikum Simulasi Komputer tahun 2025. Di sini kami ingin menjelaskan tentang hasil pengerjaan kami mengenai tugas besar Praktikum Simulasi Komputer. Sebelumnya, perkenalkan kami terlebih dahulu. Saya Ruli Mahendra dengan NIM 221060032 ditemani dengan dua teman saya, yaitu ada Mas Hadi Nurofik dengan NIM 22106006035 dan juga Miftahul Huda dengan NIM 22106006069. Sebenarnya di sini kami akan menjelaskan tentang hasil pengerjaan kami yang dibagi menjadi 3, yaitu paper 1 mengenai sumber data yang kami gunakan, lalu paper 2 mengenai laporan hasil pengerjaan kami, dan juga yang ketiga nanti akan dijelaskan mengenai hasil simulasi komputer menggunakan software Flexsim. Baik, selanjutnya akan disampaikan oleh Mas Miftahul Nabil mengenai paper 1. Dan saya share screen terlebih dahulu. Tolong ya, Oke, jadi ini adalah paper pertama atau jurnal yang kita pakai untuk data sekunder penelitian kita di simulasi komputer. Nah, jurnal ini berjudul Integration of Land and Green Manufacturing to Speed Up the Automotive for Production Process for Sustainability from Customer. Nah, jadi permasalahan ke bawah sedikit. Nah, terus latar belakang. Nah, jadi permasalahan utama dari jurnal ini itu di industri manufaktur di bagian suku cadang otomotif. Nah, masalahnya itu ada 4. Yang pertama itu waktu produksi yang sangat lama, keterlambatan pengiriman suku cadang, overproduksi dan limbah produksi yang bisa mencapai 10.000 unit per bulan itu, dan pencemaran lingkungan limbah akibat pembakaran limbah. Nah, jadi tujuannya jurnal ini itu yang pertama untuk mempercepat waktu proses produksi suku cadang mobil, mengurangi aktivitas pemborosan, menyeimbangkan stok produksi dengan pemerintahan pelanggan, dan mengurangi pencemaran lingkungan. Nah, untuk metodologinya itu ada pakai FSM, CSM, FSM, CIT, dan Kanban. Nah, jadi langsung ke hasil. Jadi temuan di dalam jurnal itu sebelum perbaikan itu bisa dilihat di grafik ini. Jadi waktu produksinya itu dalam 11 hari itu bisa mencapai 42.917 piece. Nah, dan defectnya itu bisa mencapai 2.000-an piece. Nah, setelah perbaikan waktu produksinya itu menjadi 4,5 hari, dan dalam waktu itu bisa mencapai 59.990 piece, dan untuk defectnya itu turun menjadi 0,6. Nah, jadi ini itu adalah data sekunder yang kita pakai, tapi masih ada banyak keterbatasan datanya. Jadi untuk data yang kita pakai dan tidak ada di dalam jurnal ini, nanti kita akan asumsikan dengan data yang sebenarnya. Nah, mungkin ini adalah jurnal integrasi Land and Green Manufacture yang mampu mempercepat proses produksi, meningkatkan efisiensi, dan menjaga kelestarian lingkungan. Oke, mungkin cukup untuk paper 1. Bisa dilanjutkan oleh Mas Ruli di paper 2. Baik, selanjutnya adalah paper 2 yang akan dijelaskan oleh saya, Ruli Mahendra. Sebelumnya ini merupakan hasil pengerjaan kami dengan menggunakan sumber data yang kami peroleh pada paper 1. Ini untuk judulnya yang kami gunakan adalah pemodelan sistem dan evaluasi efisiensi produksi suku cadang kendaraan menggunakan simulasi Flexsim. Di sini untuk softwarenya kami menggunakan Flexsim. Dengan studi kasusnya di sini yaitu proses produksi part protektor tipe PP215 di perusahaan manufaktur komponen otomotif. Langsung saja untuk pendahuluan, mungkin perusahaan manufaktur sini tentu membutuhkan suatu efisiensi dalam segi proses produksinya yang mencakup tentang pengerjaan segala macamnya tentang kegiatan produksi, untuk pengaturan jenis mesin, stasiun kerja, maupun pengoptimalan dari waktu operasi itu sendiri. Untuk sistem analisisnya di sini kami menggunakan simulasi komputernya menggunakan software Flexsim, karena untuk metode analisis ini supaya lebih efisien dan juga bisa melihat suatu kondisi nyatanya. Untuk simulasi dengan software Flexsim ini dirasa cukup dapat melihat tentang simulasi realnya sebelum melakukan penerapan mengenai perbaikan yang bisa kami usulkan.
Dengan hasil yang seperti ini nanti akan dijelaskan secara lengkap pada simulasi komputernya menggunakan software FlexSim oleh Mas Adinur. Untuk pendahuluan sendiri, kami di sini merancang mengenai perusahaan manufaktur yang tentu perlu meningkatkan proses efisiensi dalam segi produktivitas mereka, yang dimana itu nantinya dapat dianalisis dengan bantuan dari software FlexSim. Karena di software FlexSim ini nantinya kita dapat mensimulasikan secara nyata mengenai bagaimana tahapan-tahapan suatu proses produksi, mulai dari mesin-mesin yang digunakan maupun waktu dari proses produksi tersebut. Jadi nantinya kita dapat melihat apakah ada suatu kendala di suatu kegiatan rangkaian produksi itu sendiri. Kita dapat mengetahui letak bottleneck atau letak hal yang bisa diefisiensikan dari kegiatan produksi dari suatu perusahaan. Untuk metode penelitiannya sendiri, di sini ada kajian literatur, di mana tujuannya yaitu menambah informasi yang dapat digunakan untuk membantu dalam pengerjaan suatu penelitian. Untuk metode pengumpulan sendiri, kami di sini menggunakan jurnal yang tertera pada paper 1 yang sudah dijelaskan oleh Mas Nabil. Juga lanjut pada hasil dan pembahasan, di sini dengan simulasi FlexSim menggunakan software tersebut. Di sini untuk data yang kami gunakan ini ada beberapa hal mengenai mesin produksi, jumlah, dan juga waktu dari kegiatan produksi itu sendiri. Ini untuk datanya kami peroleh dari paper 1. Untuk mesin injeksi ada 2 dengan totalnya menjadi 2 menit untuk secara keseluruhan. Lalu ada mesin kedua yaitu steam room dengan jumlahnya 2 dengan total di sini 1 menit. Lalu mesin assembly atau mesin perakitan yang berjumlah 6 dengan total waktu 4 menit. Lalu ada juga mesin inspeksi atau mesin pemeriksaan yang khususkan pada material dengan jumlah 6 juga, dengan total sendiri untuk waktu operasinya adalah sekitar 2 menit dengan menghasilkan satu produk itu. Lalu untuk jumlah hari kerja atau waktu kerja sendiri, perusahaan yang kami teliti ini beroperasi dari hari Senin sampai hari Jumat, yang dimana terbagi menjadi 3 shift, yaitu dengan waktu kerja sendiri mencapai 7 jam kerja dalam satu harinya dengan 1 jam untuk istirahat para pekerja. Ini untuk tabelnya tertera. Baik, ini adalah desain awal menggunakan software FlexSim-nya. Bisa dilihat. Jadi terdapat cukup banyak mesin dan juga beberapa diketahui terjadi bottleneck di aliran Q, yang dimana itu disebabkan oleh menumpuknya kegiatan dari proses perakitan dari suatu aliran produksi ini. Di sini dapat dilihat juga mengenai statistika produksinya. Untuk statistika output awal di sini tertera sekian dari secara keseluruhan mengenai objek suatu mesin yang digunakan dan juga output dari produk yang dapat dihasilkan. Baik, dengan adanya bottleneck tersebut, kami melakukan perbaikan dengan mempercepat waktu dalam segi perakitan atau menambahkan dengan satu mesin tambahan dalam lini produksi perakitan. Jadi setelah melakukan simulasi dengan menggunakan software tersebut, dapat diketahui secara visualisasi tidak terjadi bottleneck lebih lanjut, dengan berarti perbaikan yang kami usulkan ini dapat mengefisiensikan kegiatan produksi secara keseluruhan dengan proses dan juga input dan juga output yang lebih naik dan meningkatkan segi produktivitas. Untuk kesimpulannya sendiri dapat diketahui secara tertulis mulai tekstual dalam paper kami. Mungkin itu saja untuk penjelasan paper 2 yang nantinya juga akan dilanjut untuk penjelasan simulasi komputer menggunakan software FlexSim. Oh, oke. Baik. Sekarang berikutnya itu adalah dari tampilan model alur produksi yang kami rancang dengan menggunakan software FlexSim. Di sini jumlah mesin, terus lamanya proses operasi di per mesin itu kita gunakan data yang telah kami ambil dari salah satu jurnal yang kami teliti dengan tema yang tadi sudah disebutkan oleh teman saya, Mas Nabil, dan datanya itu sudah terdapat di paper kami yang tadi dijelaskan oleh teman saya, Mas Ruli. Nah, di sini alur produksi awalnya itu seperti ini teman-teman, di mana nih Q ini itu tuh ibaratnya dari logistik bahan baku, lalu kemudian dari logistik bahan baku tuh bahan baku diolah di mesin injeksi, di mana mesin injeksi ini keduanya itu membutuhkan waktu 1 menit untuk proses operasinya. Nah, waktu 1 menit ini kita dapatkan dari jurnal yang kami baca tadi, yang sudah dijelaskan oleh teman saya Mas Nabil di awal. Nah, lalu habis dari mesin injeksi, bahan baku tersebut itu langsung diolah kembali pada mesin steam room atau mesin uap.
Nah, di mesin uap ini bahan baku tuh membutuhkan lama waktu sekitar 50 detik atau 0,50 menit, dan yang sudah saya jelaskan di mana semua data yang ada di sini tuh kami dapatkan dari artikel yang kami jadikan landasan teori yang kami teliti. Kok gerak sih? Nah, lalu kemudian habis dari bahan baku dari steam room, bahan baku tuh masuk ke gedung kedua. Jadi pada perusahaan tersebut tuh terdapat 2 gedung, yang di mana pertama gedung 1 itu berisikan proses injeksi dan proses steam room. Lalu kemudian di gedung 2 tuh terdapat proses perakitan, assembly, lalu kemudian proses inspeksi, lalu kemudian bahan baku produk jadi dikirimkan ke warehouse. Nah, kalau disimulasikan seperti ini teman-teman, kita jalankan. Oh, terlalu cepat. Ulang. Lupa di reset, guys. Nah, ini kita keluarkan dulu. Nah, ini. Nah, ini bahan baku. Oh, terlalu cepat dulu. Bentar. Nah, ini bahan baku. Lalu masuk, diproses. Nah, di sini itu membutuhkan waktu 1 menit. Ya, lama kan. Bentar. Nah, habis itu masuk ke ruang steam room. Habis itu dikirim ke gedung kedua. Di gedung kedua, ini diproses assembly, perakitan. Habis perakitan, lalu masuk ke mesin inspeksi. Habis inspeksi, lalu dikirim ke warehouse. Nah, ini warehouse-nya. Jadi seperti ini alur produksi di perusahaan yang kami jadikan penelitian. Alurnya tuh seperti ini, teman-teman. Ini kalau kita lihat, kita cepetin. Dan jam kerja yang kami simulasikan sesuai dengan data yang kami dapatkan, yaitu 8 jam kerja dengan 1 jam istirahat. Berarti dari di mana perusahaan tersebut tuh mulai pekerjaannya dari jam 8 selesai jam 16. Namun di sini kan di fleximnya ini tidak ada jeda waktu istirahat, teman-teman. Jadi kami atur dari jam 8 sampai jam 15 atau sampai jam 3 sore. Nah, dari data yang kita dapatkan dari simulasi ini, kita bisa melihat bahwa terdapat bottleneck pada queue yang terdapat di gedung 2 nih. Queue di gedung 2, kenapa bisa terjadi bottleneck? Dikarenakan proses dari ruang uap itu prosesnya itu cuma 0,50 menit, namun pada proses assembly itu tuh membutuhkan waktu 4 menit gitu. Jadi satu produknya itu membutuhkan waktu 4 menit. Nah, sehingga terdapat penumpukan atau bottleneck sebelum sebelum setiap part itu masuk ke proses assembly. Nah, ini kita bisa melihat statistik proses produksinya. Nah, ini statistik dari proses produksi alur produksi saat ini yang ada di perusahaan. Di mana dalam satu shift kerja itu perusahaan itu dapat memproduksi sekitar 581 produk, dan ini output ini itu data di mana setiap mesin itu dapat memproduksi berapa banyak selama satu shift. Kayak mesin inspeksi selama 7 jam dia dapat memproduksi 90 part. Lalu di mesin injeksi 3 mesin tersebut dapat memproduksi 342 part. Nah, seperti itu. Nah, permasalahan di sini itu adalah ini tadi bottleneck di sini. Dan dan setelah kami teliti ternyata terdapat idle time juga, di mana idle time itu terdapat di mesin inspeksi. Kita bisa lihat di sini bahwa mesin inspeksi ini membutuhkan waktu 2 menit untuk satu operasinya. Di mana di mesin inspeksi ini dia tuh membutuhkan produk atau part dari mesin assembly atau dari mesin perakitan, di mana mesin perakitan itu membutuhkan waktu 4 menit untuk satu operasinya. Nah, di mana ketika mesin inspeksi ini sudah selesai dalam pengoperasiannya dalam satu produknya, nah mesin inspeksi ini terdapat idle time selama 2 menit, dikarenakan mesin assembly itu waktu operasinya itu 4 menit, teman-teman. Jadi ada idle time di sini. Nah, itu sangat tidak efektif sekali. Nah, lalu dari hasil yang kita dapatkan ini, kami mendapatkan perbaikan pada desain ini seperti gambar seperti yang saya tunjukkan. Bentar. Nah, ini adalah perbaikan pada desain awal tadi, di mana kita ketahui bahwa bottleneck itu sebelum itu di perbaikan ini tidak terlalu banyak mengubah apapun. Alur produksi masih sama, tata letak produksinya juga masih sama. Bisa kalian lihat sendiri di sini. Alur produksinya masih sama, dari injeksi sama ini masih sama. Nah, cuman pada perubahan di desain kali ini kami menambahkan mesin. Kami menambahkan mesin di mesin assembly, yang dimana kami tidak mendapatkan data apakah mesin assembly tersebut tuh
benar-benar sudah minimal sekali waktunya selama 4 menit atau tidak. Maka dari itu kami memilih untuk menambah mesin. Karena kita takutkan takutnya tuh mesin assembly itu sudah minimal gitu waktunya, yaitu tidak bisa lebih diminimalkan lagi, tapi sudah 4 menit itu sudah minimal. Maka dari itu kami gunakan metode penambahan mesin, di mana di satu yang awalnya itu kan tadi satu queue itu dia hanya satu ini doang gitu, hanya satu mesin assembly doang. Alurnya begini, satu dari queue lalu ke mesin assembly lalu ke mesin inspeksi. Nah, di perbaikan ini kita tambahkan 6 mesin. Jadi di satu queue ini menuju 2 mesin, yang nantinya dari 2 mesin ini menuju ke satu mesin inspeksi. Jadi yang kita lakukan perubahan di sini hanya menambah mesin assembly. Nah, terus kita bisa melihat statistik perubahan dari desain yang kami sarankan ini. Jam kerja kita masih sesuaikan, yaitu masih sama. Bentar. Karena ada waktu istirahatnya 1 jam, jadi ini kita ubah jadi 15 sampai jam 3. Nah, ini teman-teman bisa melihat bahwa output yang dihasilkan dari desain yang kami lakukan analisis atau desain yang kami rekomendasikan, kita dapatkan bahwa selama satu shift, desain ini tuh mampu memproduksi sebanyak 690 produk jadi. Yang tadi kan awalnya pada desain sebelumnya tuh, desain yang awal itu dia hanya mampu memproduksi 581 produk jadi, sedangkan pada desain yang kami rekomendasikan ini, desain ini tuh dapat memproduksi sebanyak 690 produk jadi. Dan di sini kita juga menghilangkan bottleneck yang ada di idle time yang ada di mesin inspeksi. Ini adalah statistika dari hasil produksi, dari alur produksi yang kami rekomendasikan saat ini, di mana kita bisa melihat bahwa desain yang kami rekomendasikan saat ini itu tuh bisa memberikan efek positif bagi perusahaan, di mana yang sebelumnya desain awalnya itu perusahaan hanya dapat membuat 581 produk selama satu shiftnya, sedangkan pada desain yang kami rekomendasikan saat ini perusahaan tuh bisa memproduksi sebanyak 690 produk selama satu shiftnya, di mana kalau misalnya 690 itu tuh kalau misalnya dikali 3 shift itu sekitaran 2000-an produk gitu. Jadi mungkin desain kami ini benar-benar sangat efektif dan sangat efisien, di mana pada desain ini kami juga menghilangkan bottleneck yang terjadi penumpukan sebelum masuk ke mesin assembly. Tadi kan bisa dilihat bahwa sebelum masuk mesin assembly itu tuh terdapat bottleneck penumpukan di sekitar Q yang ini Q6, Q16, Q15, Q4, Q14, dan Q13. Di mana setelah kami lakukan perbaikan ini dengan melakukan penambahan mesin assembly sebanyak 6, kami dapat mengurangkan bottleneck yang terdapat di Q ini. Lalu kami juga menghilangkan idle time yang terdapat di mesin inspeksi, di mana kan mesin inspeksi itu kan dia prosesnya itu kan proses operasi pada mesin inspeksi itu selama 2 menit. Nah, sedangkan pada mesin assembly itu kan selama 4 menit. Nah, kalau yang awalnya itu yang cuma ada satu mesin, otomatis mesin inspeksi itu memiliki idle time selama 2 menit. Nah, dengan adanya 2 mesin ini, 2 mesin lalu outputnya itu menuju ke satu mesin inspeksi, dengan begitu menghilangkan idle time 2 menit yang ada di mesin inspeksi, dikarenakan kan 2 menitnya, contoh misalnya 2 menitnya itu untuk memproduksi inspeksi di mesin assembly 1. Nah, nanti habis 2 menit kemudian dia itu meninspeksi produk yang ada di mesin assembly 75. Nah, seperti itu. Jadi mesin ini tuh akan terus bekerja dan tidak ada idle time seperti mesin sebelumnya. Mungkin itu sekian penjelasan saya mengenai desain yang kami buat dari desain awal, lalu kemudian desain yang kami rekomendasikan untuk perusahaan tersebut. Kurang lebihnya saya mohon maaf, saya kembalikan ke moderator Mas Nabil. Saya kembalikan ke moderator asli Mas Adi. Baik, terima kasih Mas Nada juga Mas Nabil. Saya terima umpan moderatornya. Tersebut merupakan hasil pemaparan kami mengenai pengerjaan tugas besar ini. Semoga apa yang kami kerjakan dapat bermanfaat bagi pendidik selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.